Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood sejak tahun 1972 sebagai salah satu produk mie instan paling populer di dunia. Indomie memiliki beragam varian rasa yang disesuaikan dengan cita rasa lokal dan internasional. Produk Indomie telah diekspor ke lebih dari 100 negara dan menjadi ikon kuliner praktis Indonesia. Indomie berkomitmen menghadirkan makanan berkualitas, lezat, dan mudah dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya ada fungsi pemasaran Indomie. Indomie bisa bertahan puluhan tahun karena pemasarannya nggak cuma fokus untuk jualan, tapi membangun citra merek yang kuat. Mereka paham banget bagaimana menjaga kualitas sambil tetap dekat dengan masyarakat. Inilah yang bikin Indomie mudah masuk ke berbagai negara tanpa kehilangan identitas khas Indonesia. Konsep pemasaran Indomie sebenarnya berdasarkan prinsip pahami kebutuhan, lalu penuhi secara konsisten. Mereka melakukan riset rasa, tren makanan, sampai kebiasaan masyarakat. Sistem distribusinya juga cepat, jadi tiap daerah tetap dapat rasa yang sama tanpa mengurangi kualitas. Fungsi utama pemasaran Indomie, fungsi utamanya adalah memastikan produk Indomie selalu relevan. Makanya Indomie aktif banget bikin varian baru, masuk event-event besar, dan menjangkau semua segmen dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja, sampai ibu rumah tangga. Semua strategi ini disusun biar mereka tetap melekat di ingatan. Marketing mix ini membantu Indomie menjaga keunggulan kompetitifnya. Mulai dari produk yang variatif, harga ramah, hingga produksi modern yang memastikan kualitas tetap stabil. 7P ini bikin Indomie unggul di pasar internasional sekalipun banyak pesaing mie instan. Strategi promosi Indomie. Promosi Indomie selalu memakai pendekatan emosional. Mereka nggak cuma jual rasa, tapi suasana hangat, rumah, Indonesia. Iklan-iklan Indomie juga diarahkan untuk membuat orang merasa familiar. Kerjasama dengan influencer dan event juga efektif memperluas jangkauan. Strategi penetapan harga Indomie. Harga murah bukan berarti kualitas rendah. Ini strategi Indomie buat memperluas pasar. Dengan harga terjangkau, konsumen dari berbagai ekonomi bisa membeli. Selain itu, adanya ukuran jumbo ataupun premium juga bikin harga fleksibel sesuai kebutuhan. Segmentasi dan target pasar. Indomie menyasar pasar super luas karena mie instan dianggap sebagai makanan yang cepat, murah, dan praktis. Target mereka benar-benar sesuai usia dan kelas sosial. Ini memungkinkan Indomie dapat volume penjualan tinggi setiap harinya. Perilaku konsumen Indomie. Konsumen Indomie cenderung loyal karena rasa yang konsisten dan mudah ditemukan di mana-mana. Banyak orang juga punya ikatan emosional karena sejak kecil sudah mengonsumsi. Kebiasaan inilah yang membuat Indomie hampir selalu jadi pilihan pertama dibanding merek lain. Kesimpulannya, Indomie adalah contoh kuat dari strategi pemasaran berbasis produk yang konsisten. Dengan riset pasar yang mendalam, promosi emosional, dan distribusi masif, Indomie mampu menjadi brand global. Kekuatan utamanya ada pada kombinasi kualitas produk dan kedekatan emosional dengan konsumen. Kalau kita ngomongin Gojek, yang langsung kebayang pasti aplikasi serbaguna yang bantu banget di kehidupan sehari-hari. Tapi di balik kesuksesannya, ada strategi pemasaran yang kuat banget. Pemasaran di Gojek itu tujuannya untuk membangun hubungan yang dekat antara perusahaan dengan penggunanya. Nah, Gojek terus berusaha untuk menciptakan nilai tambah, bukan cuma sekedar menyediakan layanan transportasi aja. Fokus mereka juga jelas, membuat pelanggan puas, memberikan layanan cepat dan akses yang mudah lewat satu aplikasi aja. Makanya banyak orang akhirnya ngerasa Gojek itu bukan cuma aplikasi, tapi bagian dari rutinitas mereka. Kalau kita lihat dari fungsi pemasarannya, Gojek menjalankan semuanya secara lengkap. Pertama, mereka rutin melakukan riset pasar dengan ngumpulin data perilaku pengguna. Misalnya, layanan apa yang paling sering dipakai dan jam berapa orang paling aktif. Kedua, dari data itu, mereka mengembangkan produk baru seperti GoPay Later atau GoTransit. Ketiga, promosi mereka juga kreatif. Contohnya, kampanye digital, ada hashtag pasti ada jalan yang sempat viral. Soal harga, Gojek pakai sistem tarif dinamis, di mana tarif itu berubah tergantung waktu dan permintaan. Distribusinya tentu lewat aplikasi yang gampang diakses siapapun. Dan jangan lupa, mereka punya layanan purna jual seperti sistem rating dan customer. Kalau dilihat dari konsep dasar ya, Gojek itu lahir karena kebutuhan atau needs. Masyarakat yang butuh transportasi cepat dan aman, dari situ mereka ngembangin layanan lain buat memenuhi keinginan atau wants. Misalnya, pesan makanan lewat GoFood, kirim barang lewat Gosen, dan bayar digital lewat GoPay. Nah, seiring waktu muncul tuntutan atau demands. Kalau orang itu pengen semua layanan itu bisa diakses kapan aja dan di mana aja.
Dan Gojek memberikan jawaban dengan inovasi teknologi yang terus mereka kembangkan. Intinya, Gojek itu paham banget apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, lalu mereka... Nah, dalam konsep pemasaran, Gojek ini berbeda, karena fokusnya itu bukan cuma penjualan semata, tapi di pengalaman pengguna. Mereka selalu mikir, gimana ya caranya supaya pelanggan itu nyaman dan mau terus pakai layanan kita. Mulai dari tampilan aplikasi, fitur baru, sampai promo, semuanya itu dibuat berdasarkan pengalaman dan masukan pengguna. Jadi, pendekatan Gojek itu bukan cuma jual jasa, tapi membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan penggunanya. Kalau kita bahas marketing mix atau 7P, Gojek punya semuanya. Produk mereka adalah berbagai layanan digital seperti GoRide, GoFood, dan GoPay. Harganya bersifat fleksibel, sering ada promo menarik, tempatnya jelas di aplikasi yang bisa diunduh siapapun. Promosinya lewat media sosial, influencer, sampai kampanye kreatif. People ya adalah mitra driver, merchant, dan tim customer service yang terus dilatih supaya ramah dan cepat tanggap. Prosesnya efisien, cuma butuh beberapa klik buat pesan layanan. Dan bukti fisiknya bisa dilihat dari jaket hijau, helm, dan logo khas Gojek. Strategi promosi Gojek bisa dibilang modern banget. Mereka fokus di media digital karena targetnya itu anak muda dan masyarakat perkotaan. Kampanye seperti hashtag pasti ada jalan sukses banget karena pesannya itu positif dan relate sama kehidupan banyak orang. Selain itu, promosi cashback dan voucher juga efektif menarik pengguna baru sekaligus bikin pelanggan lama itu tetap setia. Intinya, promosi Gojek itu bukan cuma jual layanan, tapi membangun citra positif dan rasa kedekatan. Nah, soal harga, Gojek pakai sistem tarif dinamis. Jadi harga bisa naik atau turun, itu tergantung jarak, waktu, dan tingkat permintaan. Sistem ini bikin semua pihak diuntungkan. Pelanggan tetap dapat harga wajar, dan mitra driver juga dapat penghasilan yang sesuai. Selain itu, Gojek juga sering kasih promo dan diskon buat bikin layanan tetap terjangkau. Dengan cara ini, Gojek bisa tetap kompetitif tanpa harus ngorbanin kualitas layanan. Kalau kita ngomongin Gojek, yang langsung kebayang pasti aplikasi serbaguna yang bantu banget di kehidupan sehari-hari. Tapi di balik kesuksesannya, ada strategi pemasaran yang kuat banget. Pemasaran di Gojek itu tujuannya untuk membangun hubungan yang dekat antara perusahaan dengan penggunanya. Nah, Gojek terus berusaha untuk menciptakan nilai tambah, bukan cuma sekedar menyediakan layanan transportasi aja. Fokus mereka juga jelas, membuat pelanggan puas, memberikan layanan cepat dan akses yang mudah lewat satu aplikasi aja. Makanya banyak orang akhirnya ngerasa Gojek itu bukan cuma aplikasi, tapi bagian dari rutinitas mereka. Kebanyakan pengguna Gojek memilih aplikasi ini karena mereka menghargai kecepatan, kemudahan, dan rasa aman. Mereka pengen solusi cepat buat kebutuhan sehari-hari, mulai dari pergi ke kantor, pesan makan, sampai kirim barang. Selain itu, promo, cashback, dan sistem poin juga bikin mereka makin loyal. Intinya, Gojek paham banget bahwa pelanggan sekarang bukan cuma cari murah, tapi cari kenyamanan dan efisiensi waktu. Kesimpulannya, Gojek berhasil karena mereka bisa membaca perilaku masyarakat modern. Mereka nggak cuma jual jasa, tapi kasih solusi nyata buat kehidupan sehari-hari. Dengan inovasi yang terus berjalan dan strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan, Gojek berhasil menciptakan hubungan jangka panjang dengan pengguna dan mitra drivernya. Inilah contoh sukses. Kesimpulannya, Gojek berhasil karena mereka bisa membaca perilaku masyarakat modern. Mereka nggak cuma jual jasa, tapi kasih solusi nyata buat kehidupan sehari-hari. Dengan inovasi yang terus berjalan dan strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan, Gojek berhasil menciptakan hubungan jangka panjang dengan pengguna dan mitra drivernya.